Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Jangan lupa ajak papa mamanya untuk bareng-bareng memuji bersama kalian ya. Musik! Temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi, seperti celana dengan baju. Dari awal kau temanku, ku temanmu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan membawamu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi, seperti celana dengan baju. Dari awal kau temanku, ku temanmu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan membawamu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi, seperti celana dengan baju. Seperti mentega, seperti mentega dengan kopi. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Dari awal K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus.
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Dari awal jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Dari awal jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik semua cinta Tuhan Yesus kan? Mari kita mau sama-sama nyanyikan I love you Jesus. In my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart. Dari awal, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. In my heart, talk about it, deep down in my heart. Dari awal, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. In my heart, talk about it, deep down in my heart. Think about it, deep down in my heart. Talk about it, deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down in my heart. Yeay, beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Siapa yang antusias mendengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Cici percaya loh kalian angkat tangan semua di rumah. Oke adik-adik, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, puji syukur Tuhan sebab hari ini Engkau telah kembali kumpulkan kami di dalam ibadah online ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan membimbing kami agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita langsung mulai aja ya ceritanya. Hari ini Cici akan cerita tentang Tuhan memberi kuasa. Cerita kali ini diambil dari Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Petrus lagi. Jadi Petrus ini selalu mengelilingi kota-kota, berpindah kota ke kota untuk menyampaikan firman Tuhan supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan cuma mengajar, Petrus juga melakukan mujizat dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Nah hari ini kita akan mendengarkan 2 mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Yang pertama adalah ketika Petrus berada di kota Lida, L-I-D-A. Bukan lidah yang di dalam mulut ya adik-adik, tapi L-I-D-A. Di kota Lida ini, Petrus bertemu dengan seorang bernama Eneas. Eneas ini sakit parah, dia lumpuh, tidak bisa berjalan, dan cuma bisa berbaring di tempat tidurnya selama 8 tahun. Wah, kasihan banget ya adik-adik. Nah, suatu saat ketika Petrus berada di kota Lida ini, terdengar berita bahwa Petrus bisa melakukan mujizat. Lalu teman-temannya Eneas ini memanggil Petrus. Petrus, datang deh.
tolong dong bisa nggak sembuhin teman saya yang namanya Eneas ini, dia sudah lumpuh selama 8 tahun. Lalu akhirnya Petrus pun datang ke tempatnya, ke rumahnya Eneas. Nah saat Petrus datang, Eneas bilang, kamu mau ngapain kesini? Aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa tidur aja di tempat tidur. Lalu Petrus bilang, aku datang ingin berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kamu. Nah lalu adik-adik, Petrus pun menyuruh Eneas untuk bangkit berdiri. Dan akhirnya, mujizat Tuhan terjadi. Eneas pun bisa bangkit kembali, Eneas bisa berdiri lagi seperti semula. Nah adik-adik, itu adalah cerita yang pertama. Tentunya ketika Eneas bisa sembuh dari kelumpuhannya, dia pun mengucap syukur sama Tuhan. Nah adik-adik, setelah menyembuhkan Eneas, Petrus pun kembali berjalan. Lalu di kota lain bernama Yope, Yope, Petrus kembali dimintai tolong untuk, kali ini bukan menyembuhkan adik-adik, kali ini membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, siapa sih yang sudah mati ini? Kenapa harus repot-repot dibangkitkan? Nah adik-adik, orang ini bernama Tabita atau disebut juga Dorcas. Nah Tabita ini semasa hidupnya sangat baik. Dia suka menolong orang, suka memberikan sedekah. Bahkan Tabita ini suka membuatkan baju, pakaian untuk orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sudah menjadi yatim piatu. Pokoknya Tabita ini baik banget sama orang-orang di sekitarnya. Nah, orang-orang pun sangat sedih ketika Tabita meninggal. Mereka pun menghampiri Petrus. Petrus, saya dengar kamu bisa menyembuhkan orang ya? Saya percaya kamu juga bisa membangkitkan orang mati. Tolong dong Petrus, ada satu orang yang baik sekali di kota ini. Namanya Tabita. Aduh, setelah dia meninggal kami benar-benar kehilangan dia. Coba deh Petrus lihat. Lalu teman-teman Tabita itu memperlihatkan kepada Petrus pakaian-pakaian yang pernah dibuatkan Tabita kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim piatu. Lalu Petrus pun tersentuh. Dan saat itu Petrus menyuruh teman-temannya untuk keluar dari rumah Tabita sebentar, lalu Petrus pun masuk. Di dalam sana Petrus pun bertemu dengan Tabita yang sudah meninggal. Nah adik-adik, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengan kuasa yang daripadamu, dengan kehendakmu, hamba percaya bahwa Engkau bisa menyembuhkan Tabita yang sudah mati ini. Hamba percaya Engkau Tuhan yang akan terus membiarkan Tabita melakukan hal-hal yang baik lagi di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Lalu Petrus pun kembali meminta Tabita untuk bangun. Dan adik-adik, mujizat pun kembali terjadi. Saat itu Tabita bangkit dari tempat tidurnya. Nah adik-adik, mendengar Tabita sudah bangun dari tempat tidurnya, teman-temannya yang tadi pun heboh lagi. Mereka langsung menghampiri Petrus. Oh Petrus kamu hebat, Petrus kamu hebat. Tapi apa yang Petrus bilang? Kuasa untuk membangkitkan tidak ada padaku, tapi ada pada Tuhan. Nah adik-adik, Petrus tidak pernah mengakui bahwa setiap kemampuannya itu berasal dari dirinya. Melainkan semua yang dia miliki, semua yang dapat dia lakukan, semuanya berkat Tuhan. Nah kita lihat adik-adik, dari mujizat yang pertama sampai mujizat yang kedua, sebelum Petrus menyalurkan kuasanya untuk menyembuhkan ataupun membangkitkan, Petrus selalu berdoa minta pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, kita mau belajar dari kisah Petrus ini. Mungkin terkadang kita merasa kita tidak bisa melakukan apa-apa, atau kalau disuruh berdoa di rumah, di sekolah, atau di gereja, kita suka malu, kita suka minder. Adik-adik, kuasa Tuhan bukan cuma buat orang-orang hebat. Kuasa Tuhan bukan cuma buat Bapak Pendeta, bukan cuma buat guru-guru kita, namun kita juga punya kuasa dari Tuhan. Dan adik-adik, jangan lupa kita juga harus meminta dan berdoa kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan mengalir buat kita. Nah adik-adik, Cici punya satu ayat. Di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah adik-adik, Cici percaya kita semua percaya dalam nama Tuhan Yesus bukan? Kita semua percaya bahwa Tuhan kita itu hebat. Kita percaya bahwa Tuhan kita dapat melakukan segalanya. Nah karena itu adik-adik, jangan takut ketika kita disuruh berdoa untuk orang sakit, untuk orang yang butuh pertolongan. Ingat, Tuhan Yesus memberikan kuasanya kepada kita untuk kita juga dapat membantu orang-orang di sekitar kita.
Kita juga mau belajar seperti Petrus dan kita mau belajar seperti Tabita yang suka menolong banyak orang dan menjadi saluran berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, cerita Cici sampai di situ. Sekarang kita akan sama-sama bersatu dalam doa kembali ya. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita yang telah kami dengarkan tentang mujizat-mujizat-Mu Tuhan, tentang Tabita yang baik hati, dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu bukan terjadi hanya pada zamannya Petrus, tapi juga sampai sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami percaya kepada Engkau, ketika kami berdoa kepada Engkau, kuasa-Mu juga ada pada kami Tuhan. Terima kasih, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kiranya yang sakit Engkau yang sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan. Terima kasih, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, cerita Cici sampai di sini. Adik-adik di rumah jangan lupa jaga kesehatan dan jangan tidur malam-malam, oke? Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.